Tarku sholatu wajibun kafilihi, ada hadis begitu. Wajibe ninggalke sholat itu podo karo wajibe nglakoni sholat. Piye nek menerjemahane? Ini hadis. Bapak-Ibu yang berbahagia, makanya ada konsep kehidupan lahir yang batin, Bapak-Ibu. Ini konsep mendasar. Satu sisi ada konsep begini. Pada saat seseorang itu salah orientasi, bahwa kita bergerak, kita melihat, kita mendengar, kita berbicara, driji ini nggak gerak kalau tidak dengan Tuhan. Bahwa setiap diri itu ada Tuhan. Ada kehidupan yang batin. Kehidupan yang batin itu disebut hidup jika di dalam diri itu ada Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Dosa itu adalah pada saat kita mengabaikan Tuhan. Saat di diri kita itu kita anggap tidak ada Tuhan. Bahwa kita menganggap bahwa diri kita daya kuat itu daya kuatnya diri kita sendiri. Itu yang menjadikan dosa. Wujud juga dan pun kabiru akharu. Jadi wong sing diarani dosa, orang yang dia katakan berdosa itu adalah orang yang wujud, yang bisa, yang pinter, itu dikira dirinya. Konsep pertama ini. Sehingga kita sepertinya berpikir, untuk apa kita bekerja, untuk apa kita melakukan aktivitas. Wong sesungguhnya kita tuh nggak ada, yang ada adalah Tuhan. Ya berarti kita nggak butuh kerja, yang penting kita zikir selesai. Konsep pertama. Kan gitu, bener kan? Mungkin pada saat kita itu, pada saat merasa telah makrifat, karena batinnya telah ada Tuhan, sehingga syariat tidak diperlukan, akhirnya dampaknya dunia tinggi opo, karena kehidupan inti itu adalah kehidupan yang batin, yang kembali kepada Tuhan itu adalah diri yang berada di dalam hati. Ini yang kembali kepada Tuhan. Ruh itu dari Tuhan. Dunia tinggi opo, kemudian dunia kamu abaikan, umpamanya begitu. Konsep pertama kan itu. Paham maksud saya? Paham ya? Gitu. Kemudian konsep yang kedua, pada saat seseorang ini bergerak, beraktivitas, mencari rezeki, mengais rezeki dengan berbagai cara dan metode, mengabaikan kehidupan yang batin, untuk mengejar kesenangan nafsunya, dia tidak tahu bahwa kehidupan yang inti itu adalah kehidupan yang batin, sehingga dia bekerja habis-habisan, sehingga mengenai hal yang bersifat kegaiban dianggap itu adalah tidak rasional, itu adalah dianggap tidak masuk akal, sehingga hidup itu adalah mencari uang, mencari kehormatan, mencari jabatan. Kan ini kan dua sisi yang tampak kontra, bener? Gitu kan? Kontra. Jadi ada orang yang memahami orang materialistis, ada yang memahami orang secara spiritualis. Orang spiritualis gak akan pernah bisa menyatu dengan orang yang materialistik. Orang yang materialistik gak bisa berdampingan dengan orang dengan spiritual. Kan ini. Bahkan rumusan orang agama pun saat mengungkap bahwa bekerjalah kamu sepertinya nggak akan pernah mati, abadi selamanya, dan beribadahlah kamu sepertinya besok itu kamu akan mati, ka'anaka ta'isu abadan wa'mal li akhirati, kan gitu. Beramallah untuk duniamu sepertinya kamu akan panjang umur, tidak ada batasnya, dan kemudian beribadahlah untuk akhiratmu karena kamu besok akan mati. Ini kemudian dirumuskan hukum materialis, ya, hukum materialistik, hukum material, kemudian yang satu hukum spiritual. Bagaimana seharusnya, Bapak Ibu? Saya kembali kepada contoh ini.
Apakah ini bisa berdiri sendiri-sendiri untuk supaya teh ini dapat sampai kepada cangkem saya, bahasa Jawanya. Cangkem itu bahasa halus, bahasa Jawa. Kemudian kalau di bahasa Indonesia kan mulut. Jadi apakah teh ini dapat mendekati dan menghilangkan haus jika tanpa gelas? Kan itu. Kemudian yang kedua, apakah gelas tanpa teh bisa menghilangkan haus saya? Kan gitu. Artinya bahwa tetap tapi akan kita memiliki sebuah kesadaran, duwe kesadaran bahwa esensi kehidupan itu intinya adalah keberadaan teh, keberadaan isi. Yang disebut keberadaan itu adalah isi. Yang disebut sebagai keberadaan itu adalah hati yang zikir. Itu disebut keberadaan. Jadi inti kehidupan itu adalah masalah kehidupan yang batin. Kowe sekolah sejak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi supaya kamu memiliki kehidupan yang aman dan nyaman di kemudian hari. Kowe nyekolah ke anakmu SD, SMP, SMA dan nantinya diharap ke perguruan tinggi karena kamu ingin masa depan anakmu itu lebih baik. Kan begitu kan harapannya? Dengan kata lain begini, apakah setiap sekolah itu akan menjamin mendapatkan pekerjaan dan menjadikan nyaman? Ayo. Apakah menjamin? Kan tidak. Akan tetapi bahasanya kita ganti begini, dengan kita mengikuti pendidikan, maka memiliki prosentase peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan. Itu menjadi benar. Memang tidak menjamin memperoleh pekerjaan, akan tetapi memberikan probabilitas, memberikan kemungkinan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan daripada orang yang tidak sekolah. Kan begitu. Logikanya kan harusnya begitu. Tapi kalau kamu kaku sekolah itu mencari pekerjaan, itu menjadi bias. Karena faktanya memang tidak menjamin, hanya memberikan kemungkinan lebih besar. Ini besar. Saya kembali. Itu juga dijabarkan kan menjadi sebuah kehidupan itu sendiri. Maka saat seseorang itu memiliki skill keterampilan, apakah menjamin bekerja? Tidak. Akan tapi memiliki kemungkinan lebih besar untuk dapat pekerjaan. Tapi yang jelas bahwa kita tuh melakukan pendidikan saja SD sampai SMA sampai perguruan tinggi karena ingin kehidupan kita adalah terjamin aman dan nyaman. Kan ini, Bapak Ibu. Saat kita menghitung parameter kehidupan yang lahir, maka yang kita hitung adalah sisa umur setelah pendidikan. Umur mulai 5 tahun, mulai 3 tahun, 4 tahun masuk prasekolah sampai umur 19, 18, 19 SMA. Kemudian katakanlah 23 itu kemudian kuliah S1 dan seterusnya, kan begitu. Itu menjamin. Yang kita harus tahu secara konsep, Bapak Ibu, inti kehidupan itu isi. Ini yang kita harus tahu. Inti kehidupan itu adalah isi. Kita dapat menghilangkan haus dan dahaga dan lapar, itu adalah karena isinya. Kita untuk menghilangkan keserakahan, watak serakah, watak angah-angah, watak arogansi, itu adalah jika kita mengetahui isinya, mengenal isinya. Ngaten nggih? Isi. Gelas ini bergerak ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan, dihaturkan, disuguhkan ke depan, ke belakang, bukan untuk nyuguhke gelas, tapi nyuguhke isinya.
Anda membawa dompet ke sana ke sini, itu bukan dompetnya tapi isinya. Gini pembuatan, kok gak nggawa dompet, ngurana isinya nyapa digawa, kan gitu kan? Jadi sesungguhnya esensial kehidupan itu adalah masalah batin, masalah hati. Sehingga bagaimana kita mengatakan wa'mal untuk dunia itu adalah abadi-abadan, itu bagaimana terapannya? Bagaimana kita menyakiti kehidupan ini? Ternyata seperti ini. Saat kita berpikir isi, kita ngabaikan wadah. Saat kita ngomong tentang wadah, ternyata juga tidak menghilangkan haus dan lapar. Bapak Ibu, inilah sebuah inti kehidupan. Kalau kita jelaskan menjadi begini, kalau panjang lebarnya. Allah telah memberikan ruh, nafahtu fihi min ruhi. Saya tiupkan ruh, ada dua ya, ini ada dua kali. Nafahtu fihi min ruhi ada dua kali proses. Yang pertama, nafahtu fihi min ruhi, pada saat kita terlahir di muka bumi, itu min butuni ummahatikum, dari ibu. Kemudian tiupan ruh kedua saat baiat atau saat berkah. Yang fasudu ila Adam, saat nafatu fil min ruhi itu dikatakan dengan Adam, itu adalah kelahiran kedua. Itu ini karena ini menjadi panjang lebar ya. Sehingga pada saat dikatakan bahwa adanya tiupan ruh yang ditanamkan di dalam dada kita, ini untuk memberikan dampak kesadaran, Bapak Ibu, untuk memberikan kesadaran hidup. Jadi kalau kita memahami gak iso opo-opo, gak iso ndelok, gak iso ndeleng, gak bisa melihat, gak bisa mendengar, tanpa isinya kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bisa tumbuh berkembang karena huwa, karena dia, karena Tuhan. Wit-witan berkembang juga karena Tuhan. Karena nek di ilmu ini kan jelas. Bisa berpikir juga karena Terus akhirnya ya berarti kita nggak perlu bekerja. Artinya bahwa kita sekarang kan, tadi kan kita ngomong begitu. Faktanya enggak. Kita balik argumen ini. Telah diberikan amanah, ditiupkan ruh di dalam diri kita, di dalam diri kamu itu ada amanah, ada tiupan ruh dari Allah yang menjadikan telingamu bisa mendengar, yang menjadikan matamu bisa melihat, yang menjadikan kepala otakmu bisa berpikir. Ini karena ada ruh Tuhan, digerakkan oleh ruh dari Tuhan. Maka sudah seharusnya diberdayakan, dioptimalkan sedemikian rupa dengan niatan. Karena sebuah kesadaran, ada kesadaran ruh dari Tuhan. Maka menjadi tidak masuk akal, saya telah diberi kekuatan untuk dapat menanam, untuk diberi kekuatan untuk dapat melihat, tidak saya lakukan, tidak saya kembangkan potensi ini, malah saya tidur-tiduran, malah saya merusak. Itu yang menyebabkan dosa. Paham kan? Itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan sing penting zikir, enggak begitu. Karena faktanya kita diberi mata dan dapat melihat itu karena ada ruh Tuhan. Kowe nek kerja di kantor dikai montor. Sing maringi montor, inventaris memberikan kendaraan, entah itu motor atau mobil, kuwi nek disalahgunakan, perusahaannya nesu ndak? Pimpinannya marah ndak? Dan itu disebut apa? Korupsi kan? Kan gitu loh. Jika disalahgunakan.
Akan tetapi jika ini tidak digunakan sama sekali, juga telah melecehkan perusahaan. Loh, tugasmu sing mestine kuwi di kantor pusat untuk ke cabang, untuk ke ranting, untuk ke perusahaan anak perusahaan ini nggak pernah kamu lakukan. Kan sudah saya kasih motor. Kenapa kamu biarkan? Bensin ya wis tak lungi, nek rusak juga kamu bisa ngomong, bengkel ya wis disiapi. Kan begitu. Kita itu juga diberi kuping, kok gak mbok enggo? Gitu. Wis dikek mripat kok gak mbok enggo? Ya wis, roe tak cabut wae, umpamanya kan begitu. Contoh kan itu. Sehingga yang diperlukan itu adalah kesadaran. Oh iya, karena saya telah diberi ruh, maka saya harus bergerak, maka saya harus beraktivitas, maka saya harus bersungguh-sungguh. Kerangkanya untuk, jadi ini bentuk maha murahnya Tuhan, bentuk maha murahnya Tuhan. Ruh itu dari Allah, nanti kembalikan ruh itu kepadaku. Kembalikan roh itu kepadaku, gitulah. Cara mengembalikan piye? Kembangkan potensimu, niatnya kamu sadar karena itu ada roh dariku. Ya. Tuhan konsekuen banget loh ya, konsekuen banget, konsekuen. Ora kok tak kayak roh wes terserah mbok nggo karepmu, mulai karepmu kan enggak, dikai potensi. Itu bisa difahami ya, disepahami. Itulah sesungguhnya sholat. Jadi konsep lahir dan batin.